Yo guys, welcome to my new car. Ada sunroof ya. Gimana? Keren nggak? Sombong amat. Nggak deh, bercanda. Jadi, welcome to episode of Kokomoles ya. Hari ini gue baru saja pick up mobil customer guys. Mobilnya ini adalah Kia Seltos tahun 2020. Makanya nih sudah ada sunroof dan interiornya kayak gini. Mobil ini gue pick up untuk diproses poles dan nano ceramik supaya kilapnya lebih tahan lama. Dan yang ownernya ini juga tahu usaha gue dari YouTube. Makanya ini gue akan buatkan video YouTube juga untuk dokumentasi supaya ownernya bisa tahu nanti perubahan mobilnya sebelum dan sesudah dikerjakan. Sekarang gue mau kasih lihat ke kalian interior dari mobil Kia Seltos ya. Kita review tipis-tipis sampai nanti ke eksteriornya juga seperti apa akan gue kasih lihat. Ini dia interior dari Kia Seltos tahun 2020 ya. Lumayan modern desainnya. Dan ini kisi-kisi speaker juga seperti ada trapesiumnya ya. Terus di sini ada seperti piano black dan ada motif-motif garis-garis. Lalu yang gue suka nih, head unitnya udah in-dash. Jadi nggak kelihatan seperti head unit aftermarket ya, menyatu dengan dashboard. Ini climate controlnya, sudah ada pengaturan suhu. Dan ini pengaturan AC pada umumnya ya. Di bawah sini ada colokan 12 volt dengan USB connection. Dan di sini juga ada nih, ada dua. Ini tempat ngecas deh, sorry. Kalau yang ini colokan lighter biasa. Lanjut ke sini ada drive mode sama traction control. Lalu ini seperti biasa ya, persnelingnya. Ini parking sensor. Di sini ada cup holder dan di sini ada glove box. Untuk setirnya modelnya seperti ini, udah modern ya dan udah dilapis kulit nih, leather wrap. Terus ada banyak tombol-tombol nih, ada handsfree Bluetooth, ada buat pengaturan volume. Ini mode audionya. Terus udah dilengkapin sama cruise control juga nih mobilnya. Untuk MID-nya, ini gear selectornya ada di situ ya. Jadi kalau kita masukin gede dia akan berubah. Kalau masuk ke P berubah juga. Terus MID di tengah kita bisa rubah di sini harusnya nih. Ya, ada banyak pengaturan ya. Ini berhubung ini mobil orang jadi reviewnya tipis-tipis aja ya. Gitu aja. Terus ada tuas wiper. Tapi belum auto kayaknya wipernya ya. Nggak ada pilihan auto nih. Terus ini tuas lampu. Nah, lampunya udah auto on off nih. Kita lanjut bagian sini, ada engine start stop, ada traction control off, sama ini untuk mengatur ini ya, tingkat cahaya di ini speedometer. Lanjut ke bagian door trim, seperti biasa juga ada tombol pengaturan kaca, tapi yang auto up and down hanya sisi bagian driver aja. Ini ada door lock, ada buat retract mirror ya. Untuk joknya juga udah full kulit. Tapi kalau dari feelsnya kayaknya yang asli cuman yang ini deh, yang tengah. Yang ini soalnya agak keset nih. Cuman nggak tahu sih. Oh ya, untuk pengaturan joknya masih manual ya. Ada reclining, height adjuster, sama ini maju mundurnya. Itu dulu review tipis-tipis interior sama eksteriornya ya. Sekarang gue mau share impresi berkendaranya. Tadi udah gue bawa dari dalam komplek ke luar, itu lewatin jalanan paving block sama jalanan aspal seperti pada umumnya. Bantingan mobil ini sih menurut gue agak stiff ya, agak kaku. Tapi nggak sampai yang kayak ajrut-ajrutan seperti, sorry to say, kayak pickup gitu ya. Masih acceptable. Terus peredamannya cukup oke, bahkan gue bilang paling oke sih di kelasnya. Yang gue kurang suka dari nyetir mobil-mobil Korea ya, seperti Kia, Hyundai, atau satu lagi dari China tuh, merek Wuling. Itu karakter gasnya yang agak jerky kalau menurut gue. Jadi
pedal gasnya itu kita injek sedikit dia nggak mau jalan, tapi kalau injek kedalaman langsung kayak ngejengak gitu loh, kayak ngejambak. Karakternya mirip-mirip kalau misalkan kayak kita pakai mobil Eropa yang dual clutch, mungkin let's say kayak Ford Fiesta atau VW Golf ya. Jadi gasnya tuh kayak rada sensitif gitu loh. Jadi feeling gasnya tuh kalau kita lagi jalan pelan ya, lagi mungkin stop and go, terus lagi jalan cruising santai gitu, nemuin pencetan gas yang pas itu menurut gue pribadi agak susah. Jadi kalau kita injak dikit itu mobil kepelanan, injak agak dalam dikit mobilnya langsung ngejambak gitu. Jadi agak susah nemuin injekan gas yang nyaman. Segitu aja ya reviewnya. Gue mau buru-buru balik ke workshop untuk mengerjakan mobilnya. Review-review tadi itu berdasarkan pengalaman pribadi dan pengetahuan gue yang cetek ini di dunia otomotif ya. Barangkali ada yang salah, mohon dikoreksi. Kalau ada yang kurang ditambahin aja guys. Sekarang gue mau on the way balik ke workshop supaya mobilnya bisa langsung dikerjakan. Mumpung di lampu merah nih, lagi ngantri. Satu fitur yang paling gue suka di mobil-mobil modern tuh sunroof guys. Itu kayak membuat nuansa kabin atau suasana kabin tuh jadi kayak apa ya, feelingnya tuh satu premium, dua tuh kayak jadi feelsnya tuh lega gitu, nggak claustrophobic. Nih gue kasih lihat ya bedanya. Nih kalau sunroofnya dibuka dan kalau ditutup tuh kabin jadi kayak gelap gitu. Tapi ya ini personal preference ya. Ada juga orang yang nggak suka malah ada sunroof, karena kalau dalam kondisi panas apalagi jam 12 siang ini terik matahari tembus bener-bener sampai tembus di atas kepala. Walaupun ininya udah ditutup, tetap tembusnya panasnya pasti lebih nembus yang di bagian sini dibanding yang plafon yang seperti ini. Buset nih kalau mobil dipakai buat taksi online sih jebol juga. Konsumsi BBM-nya 1:9. Guys, ternyata setelah browsing, gue tadi tuh merasa respon gasnya tuh ini terasa lebih jerky, lebih parah dibanding kayak seperti Kia Sonet dan Hyundai atau Wuling gitu ya. Ternyata setelah browsing, mobil ini memang dilengkapi dengan transmisi dual clutch 7 speed. Mantap banget ya. Dan tadi setelah nginjek gas agak dalam ada bunyi siulan. Gue udah curiga, wah jangan-jangan nih pakai turbo. Ternyata memang mobil ini mesinnya itu 1400 4 silinder turbocharged. Dari tadi tuh pas nyetir gue udah curiga, dan setelah browsing bener. Jadi mesin yang membuat respon gasnya itu agak jerky ya, jerkinya lebih parah ya dibanding yang lain, karena ini dual clutch, kopling ganda. Dan mesinnya itu juga dilengkapi sama turbo. Jadi cukup fun banget di bawahnya. Sekarang kita udah sampai di workshop, langsung aja kita proses untuk pengerjaan detailingnya. Sekarang langsung kita proses. Paling pertama cuci kaki-kaki. Mari kita cek kondisi sebelum dikerjakan ya. Untuk kaca sih sebenarnya nggak parah, atau bahkan bisa dibilang bersih. Cuman butuh detailing aja untuk jamur-jamur di pojokan nih. Untuk bodi juga sama ya, jamurnya tipis-tipis di pojokan. Kalau untuk di bagian panel lainnya sih masih bisa dibilang aman. Oh ya, ini ada contohnya pas banget ya. Untuk noda-noda air yang seperti ini nih. Ini kan noda airnya kalau kita perhatikan lebih detail seperti agak kebiruan ya. Ada isinya gitu. Nah, ini nih biasanya disebabkan karena air pam atau air tanah nih, air cucian yang nggak dikeringkan secara sempurna.
Makanya jadi bertanda atau bercak air seperti ini. Untuk sela-sela kotor-kotor ringan aja, kerak-kerak kotoran ya, bukan kerak kapur. Jadi aman lah. Sekarang kita cek bagian depan kap mesin. Itu ada jamur juga ya, tapi tipis-tipis aja, nggak parah. Nah, kayak gini-gini. Buat kalian yang di rumahnya pakai kanopi, hati-hati juga ya. Ini kalau tekstur kotornya kayak gini nih biasa karena tetesan air kanopi, dan lihat akibatnya. Jamurnya parah di sininya doang nih. Di sebelah kirinya hampir tipis-tipis aja. Sedangkan di sini yang tetesan air kanopi tuh lumayan tebel. Lanjut ke bagian grill juga nih, biasa kan nggak kesentuh pas nyuci ya, jadi ada penumpukan kotoran. Cuman yang penting nggak berkerak kapuran, ini kerak kotoran aja, jadi lebih gampang. Sampai ke grill bawah juga. Nah, sekarang moment of truth ya, beneran pakai turbo apa enggak mobil ini? Coba kita buka. Tara, beneran 1400 turbo. Pantesan aja dari tadi digas tuh ada bunyi siulan. Proses cuci kaki-kaki udah selesai. Sekarang langsung kita masuk ke proses waterless wash kaca dan bodi. Serta itu tuh. Lagi ngapain, Mas? Kerak-kerak di mana? Kerak-kerak di bodi sela-sela. Oh. Sambil nunggu pada bersihin kerak, gue mau kasih lihat kalian bagian belakang dari Kia Seltos. Door trimnya seperti ini. Terus ini kabinnya. Di tengah ada armrest. Ada cup holdernya juga. Ada kisi AC sampai colokan charger juga ada tuh, charger USB. Terus ini bagian interior kabin depan. Ini yang gue suka dari setirnya ya. Ini leather wrap sama flat bottom. Jadi feelsnya bawa mobilnya tuh kayak bener-bener racing banget. Untuk bagian kaki-kaki masih aman ya, karena mobil ini baru berjalan 10 ribuan kilometer. Jadi kolong-kolong spakbor tidak terlalu kotor. Terus untuk bannya juga velgnya kotor-kotornya kotor-kotor ringan aja ya, karena kotor. Untuk velgnya juga kotor-kotor ringan aja. Ini pakai bannya Goodyear Assurance. Ukurannya 215 60 ring 17. Proses detailing sela-sela udah selesai. Sekarang lagi proses apa nih, Yan? Buat ngilangin apa nih? Sebelah sini lagi ngapain, Mas? Masking. Lagi prepare buat polish ya? Yoi, biar nggak kena. Plastik-plastiknya ini kita tutup dengan masking supaya Tidak putih kena mesin poles. oke. Proses tar removernya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke proses apa, Yan? Clay. Untuk ngilangin bintik-bintik. Oh, sama kalau catnya kerasa kasar ya, kita halusinnya pakai ini. Nih, seperti yang bisa kita lihat ya, setelah jamurnya hilang dan panelnya bersih. Aduh, nggak bisa fokus lagi kamera gue, sebentar ya guys ya. Nah, ini bisa fokus. Ini kalian bisa lihat ada banyak bintik-bintik putih kayak serpihan cat tembok nih. Makanya
Sekarang kita proses clay dulu sebelum naik poles. Di tahap ini kita menghilangkan goresan-goresan halus dan sisa-sisa noda jamur yang tertinggal ya. Seperti kayak gini kalian bisa lihat catnya tuh kayak berbayang ya karena banyak goresan halus. Nah, kita hilangin supaya kilapnya kembali seperti awal. Bagian kap mesin udah selesai poles nih, udah di cutting sama finishing. Yuk kita cek. Goresan halusnya sudah hilang ya. Sekarang udah kinclong seperti kaca. Paint correction udah selesai 100%. Ini ada Ilham lagi ngerjain velg. Terus lagi proses bersihin debu dulu. Dan ini proses apa, Mas? Eraser. Buat Ngilangin minyak-minyak bekas polesan. jadi Coatingnya biar nempel. Oke, mantap. Next ada Rian di sini lagi ngapain, Yan? Debu. Biar apa, Yan? Biar nggak ada debunya. Sekarang udah mau lanjut ke proses. Coating. Pakai apa? Sweet coat light. Oke. Coatingnya udah selesai, guys. Sekarang waktunya beres-beres. Satu orang ngerjain grill, terus bersihin debu-debu ruang mesin. Satu orang touch up yang kecil-kecil di body, dan satu lagi vakum interior. Sudah jeda 2 jam dari coating layer 1. Sekarang kita lagi proses lapisan kedua nih. Fungsinya dilapis 2 kali supaya lapisan coatingnya itu benar-benar merata 100%. Lalu durability-nya juga bisa lebih panjang, dan hydrophobic dari coatingnya akan lebih licin karena pori-porinya lebih rapat. Coating layer 2 udah selesai. Sekarang lagi touch up kaca sedikit. Mari kita cek di bagian body. Kayak gini hasil akhirnya. Kita cek tadi di sini kan banyak jamur ya. Sekarang sudah bersih. Metallic flakes-nya juga sudah keluar banget ya, muncul kayak berkilau-kilau gitu. Terus di sini juga tadi kan ada jamur-jamur tipis, sekarang juga udah bersih. Sampai ke pintu yang ini. Selain kaca samping diturunin, jangan lupa kalau ada mobil yang ada sunroofnya, kita bersihin juga sela-sela sunroof atas. Karena biasanya agak kotor seperti ini nih. Yang ini before, yang itu after. Oke, ini udah beres semua. Sekarang seperti biasa ya, kita ritual pengecekan di outdoor. Nah, fungsinya kita ngecek di luar. Yang kayak gini-gini baru kelihatan nih. Tuh, ujung-ujungnya ada yang nggak kelap. Terus krom-krom masih ada yang agak cemong, grill juga. Terus bagian velg juga yang tadinya di bawah kan jadi berputar ke atas ya. Jadi sekarang lebih kelihatan detailnya. Sama kayak gini nih yang paling penting. Sisa-sisaan obat poles nyelip harus dibersihin.
guys, jadi segitu dulu video buat hari ini ya. Bagi kalian yang tertarik untuk kinclongin mobil kalian, mau itu poles aja atau di non seramik, bisa langsung mampir ke Instagram kita di finestcarcare.i1 atau langsung WA aja ke 0896 6055 2795. Jangan lupa juga buat mampir ke Instagram pribadi gue di @stevenz92. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye.